Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D bercerita, sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama bersholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat, hati kita tenang, hidup kita penuh berkah, dan setiap langkah mendapat ridho Allah. Jangan lupa dukung terus channel Pak D bercerita dengan cara like, subscribe, dan bagikan kisah ini, agar semakin banyak yang mengambil hikmah dari setiap cerita yang kami sampaikan. Namaku Siti Nuraini, lahir dan besar di sebuah dusun kecil di Boyolali. Hidup di kampung bukan hal yang mudah, apalagi bagi keluarga sederhana seperti kami. Sejak kecil aku sudah terbiasa bangun sebelum fajar, membantu ibu menanak nasi di dapur kayu sambil mendengar suara ayam berkokok dan embu menetes dari daun pisang di halaman. Ayah sudah lama meninggal karena sakit keras, dan sejak saat itu, ibulah yang menjadi satu-satunya sandaran hidupku. Ia wanita kuat, meski tubuhnya kurus dan langkahnya mulai tertatih. Aku tahu, di balik setiap senyumnya tersimpan rasa lelah yang tak pernah ia tunjukkan. Seusai lulus SMA, aku mencoba mencari kerja di sekitar Boyolali. Aku melamar di toko, di warung, bahkan pernah menjadi buruh cuci di rumah tetangga. Tapi penghasilannya tak seberapa. Apalagi setelah penyakit ibu makin parah dan butuh biaya pengobatan yang tak sedikit. Setiap malam aku hanya bisa menatap wajahnya yang pucat sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, berikan aku jalan agar bisa membahagiakan ibu." Namun entah kenapa, semakin aku berusaha, jalan itu terasa makin buntu. Hingga suatu hari, seorang tetangga datang dan menawarkan sesuatu yang mengubah hidupku. "Nur, ada lowongan kerja ke Arab Saudi. Gajinya besar, bisa buat ngobatin ibumu," katanya. Awalnya aku ragu. Aku belum pernah pergi jauh, apalagi ke luar negeri. Tapi setelah berpikir berhari-hari, aku sadar bahwa inilah satu-satunya jalan. Dengan berat hati aku menerima tawaran itu. Aku pun berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan sebagai calon tenaga kerja wanita. Di sana, aku belajar cara berbicara bahasa Arab dasar, cara menggunakan alat rumah tangga modern, juga diajarkan bagaimana bersikap sopan kepada majikan. Tapi di balik semangat itu, aku sering menangis diam-diam di malam hari. Aku tak tega meninggalkan ibu sendirian di rumah bambu kami. Hari keberangkatan itu pun tiba. Pagi yang biasanya hangat kini terasa dingin dan kosong. Ibu menatapku lama di depan rumah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tegar. "Nak, jangan takut ya di negeri orang. Ingat selalu pesan ibu, jangan pernah lupa sholat, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa berdoa setiap malam." Aku memeluknya erat, mencoba menahan tangis, tapi air mataku justru jatuh deras. Aku mencium tangannya dengan gemetar, seolah tak ingin melepas. Dalam hatiku aku berjanji, suatu hari aku akan pulang membawa kebahagiaan, membawa senyum untuk ibu yang selama ini menahan derita. Perjalanan menuju Arab Saudi terasa begitu panjang. Dari Bandara Soekarno-Hatta, pesawat membawa kami melintasi langit gelap menuju negeri asing yang hanya kutahu dari cerita dan gambar di televisi. Sesampainya di sana, udara panas menyambutku, begitu berbeda dengan hawa sejuk Boyolali. Aku menatap langit, mencoba meyakinkan diri bahwa aku kuat. Aku harus bertahan, demi ibu, demi cita-cita sederhana yang kusimpan dalam dada. Saat itulah, untuk pertama kalinya aku benar-benar memahami arti kata rindu dan pengorbanan. Hari-hari pertama bekerja di rumah majikan terasa berat. Bahasa yang tak ku mengerti, budaya yang berbeda, dan perasaan asing yang menyesakan dada membuatku sering merasa kecil. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku teringat wajah ibu di kampung. Setiap malam, setelah semua penghuni rumah tidur, aku menengadahkan tangan dan berdoa lirik kepada Allah, memohon kekuatan agar aku bisa melewati semua ini. Mungkin doa itulah yang membuatku tetap tegar, meski air mata sering jatuh di antara langkah-langkah letihku. Dalam hati kecilku, aku tahu bahwa Allah sedang menulis cerita lain untukku, cerita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan di tengah kesepian serta perjuangan itu, takdir mulai menuntunku pada pertemuan dengan seseorang yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupku. Hari pertama aku bekerja di rumah majikanku terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya ku mengerti. Rumah itu besar sekali, dindingnya tinggi dan lantainya berkilau seperti kaca. Aku ditempatkan di sebuah kamar kecil di belakang, bersebelahan dengan ruang cuci. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku sudah bangun, menyiapkan sarapan, membersihkan halaman, dan mencuci pakaian keluarga majikan. Majikanku bernama Tuan Abdul Karim, pria parubaya yang wajahnya tegas namun tenang. Ia jarang berbicara, tapi ketika berbicara, suaranya dalam dan berwibawa.
Awalnya aku takut, sebab setiap langkahku seolah diawasi, setiap kesalahanku terasa seperti akan dihukum. Namun hari demi hari, aku mulai menyadari bahwa di balik ketegasannya, ia menyimpan hati yang lembut. Suatu sore, ketika semua penghuni rumah sudah beristirahat, aku duduk di pojok dapur sambil memeluk lutut. Rasa rindu pada ibu di kampung tiba-tiba menyeruak begitu kuat. Aku tak sanggup menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Aku buru-buru menghapus air mataku, tapi terlambat. Tuan Karim berdiri di depan pintu dapur, menatapku dengan pandangan yang sulit kutebak. "Siti, kenapa kamu menangis?" Tanyanya pelan dengan bahasa Arab yang sederhana. Aku mencoba menjawab dengan kalimat patah-patah. "Ana, Isik, Ummi, aku rindu ibu." Ia terdiam sesaat, lalu berjalan pelan mendekat. "Ummuki. Allah yahfazha," katanya lembut, "semoga ibumu dijaga oleh Allah." Ucapan itu membuat dadaku sesak. Tak kusangka, pria yang selama ini terlihat dingin ternyata memahami rasa rinduku. Sejak hari itu, sikap Tuan Karim padaku berubah. Ia tidak lagi sekadar memerintah, tapi sering menanyakan kabarku. Apakah aku sudah makan? Apakah aku lelah? Kadang ia membawakan buah kurma atau segelas teh hangat ke dapur. Aku yang dulu hanya dianggap pembantu, mulai diperlakukan seperti manusia yang punya hati. Tapi aku selalu menjaga jarak. Aku tahu posisiku di rumah itu hanyalah pekerja. Namun tak bisa kupungkiri, setiap kali ia menatapku dengan senyum tenang, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Bukan cinta, mungkin rasa hormat, mungkin juga rasa aman yang sudah lama hilang sejak ayah meninggal. Malam-malam berikutnya, aku sering berdoa dalam sujudku agar Allah menjaga hatiku. Aku takut rasa yang salah tumbuh di tempat yang keliru. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin banyak hal kecil yang membuatku teringat padanya. Suatu hari, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tiba-tiba langit berubah gelap dan angin bertiup kencang. Aku berlari masuk, tapi jemuranku terbang ke taman. Tanpa kusadari, Tuan Karim keluar dan membantuku memunguti pakaian yang berserakan. Tangan kami sempat bersentuhan. Aku langsung menunduk dan mundur beberapa langkah, wajahku panas menahan gugup. Ia hanya tersenyum dan berkata lembut, "Tidak apa-apa, Siti. Kau perempuan yang rajin dan sopan. Allah pasti akan memberkahi langkahmu." Kata-kata itu membuatku menunduk lama, menahan air mata yang entah kenapa justru jatuh karena keharuan. Waktu terus berjalan, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupanku di rumah itu. Tapi di balik rutinitas yang sama setiap hari, ada perasaan halus yang perlahan tumbuh di antara kami. Ia sering memuji hasil masakanku, atau menanyakan cerita tentang kampung halamanku di Boyolali. Aku bercerita tentang sawah, tentang aroma tanah basah, tentang suara adzan dari masjid kecil di ujung gang. Kadang ia terdiam lama, lalu berkata, "Negerimu indah, Siti. Suatu hari aku ingin melihatnya." Kalimat itu membuatku tersenyum getir. Aku tahu impian itu terlalu jauh untuk seorang pembantu dan majikan. Namun siapa yang bisa menebak jalan hidup manusia? Malam itu, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, Tuan Karim kembali duduk di kursi panjangnya. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Siti, kau membuat rumah ini terasa hidup." Aku menunduk, tak berani menatapnya. Suara jam dinding berdetak pelan, waktu seakan berhenti. Dalam hatiku, aku hanya mampu berdoa dalam diam, memohon pada Allah agar hatiku tetap terjaga. Aku tak tahu bahwa dari situlah kisah panjang ini akan bermula, kisah yang kelak membuatku memahami arti cinta yang sesungguhnya, cinta yang datang tanpa diminta, tapi tumbuh karena takdir Allah yang tak bisa ditolak. Hari itu terasa berbeda dari biasanya. Udara di Riyadh terasa lebih hangat, tapi entah kenapa jantungku justru berdebar lebih cepat dari biasanya. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di rumah Tuan Abdul Karim. Dalam 2 tahun itu, aku tak pernah sekalipun meminta pulang, meski hati ini sudah sangat rindu pada tanah kelahiran di Boyolali. Aku hanya ingin menepati janji pada ibu, bahwa aku akan pulang dengan membawa kebahagiaan. Namun, siapa sangka, kebahagiaan yang Allah takdirkan justru hadir dalam bentuk yang tak pernah kubayangkan. Pagi itu, Tuan Karim memanggilku ke ruang tamu. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia duduk di kursi besar berwarna coklat, mengenakan jubah putih dan sorban krem yang selalu membuatnya tampak berwibawa. Aku menunduk sopan, berdiri beberapa langkah di depannya sambil menunggu perintah. Namun, yang keluar dari bibirnya bukanlah perintah, melainkan kalimat yang membuat dunia seolah berhenti berputar. "Siti," katanya pelan,
Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Aku ingin menikah denganmu. Aku terdiam, bahkan lupa bernapas. Aku pikir telingaku salah dengar. Tapi ketika ku tatap wajahnya, matanya memandang penuh kesungguhan. Tanganku bergetar hebat, tubuhku kaku, dan air mataku menetes begitu saja. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya pembantu, gadis desa yang tak punya apa-apa. Sementara dia, seorang pria terpandang, kaya, dan dihormati banyak orang. Tuan, apa Tuan tidak salah? Suaraku bergetar. Ia menggeleng pelan. Tidak, Siti. Aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku menghargaimu, bukan karena kasihan, tapi karena aku melihat ketulusan dan kejujuranmu. Aku ingin menikah denganmu secara sah menurut syariat. Aku ingin menjagamu. Air mataku mengalir semakin deras. Aku menunduk dalam-dalam, menatap lantai marmer yang kini terlihat kabur oleh genangan air mata. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Dalam hati, aku berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Aku takut ini hanya mimpi, atau lebih buruk lagi, jebakan yang akan membuatku menyesal. Namun ketika ia melanjutkan kata-katanya dengan penuh ketulusan, aku tahu ia tidak main-main. Aku tahu masyarakatku tidak akan mudah menerima, tapi aku tidak peduli. Aku ingin melakukannya dengan cara yang benar, agar kau tidak lagi disebut pembantu, tapi istri yang halal di hadapan Allah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berulang kali menatap langit-langit kamar kecilku sambil menggenggam tasbih yang dulu diberikan ibu sebelum aku berangkat. Aku memikirkan ucapan Tuan Karim, wajahnya yang tenang, dan ada suaranya yang penuh keyakinan. Aku juga memikirkan ibu di kampung. Seandainya beliau tahu bahwa anaknya akan menikah dengan seorang majikan di negeri orang, apakah beliau akan percaya? Aku menatap foto ibu yang selalu kusimpan di dalam laci. Air mata kembali mengalir. Bu, apa ini jalan yang benar? Aku takut salah melangkah. Tapi aku juga tahu, Allah selalu menulis takdir dengan cara yang indah, meski kadang tidak kita mengerti. Keesokan harinya, Tuan Karim kembali berbicara denganku. Kali ini, ia membawa 2 orang saksi dari masjid setempat. Aku sudah mengatur semuanya, Siti, katanya tenang. Kita akan menikah secara syariat, tanpa pesta, tanpa keramaian, hanya niat yang tulus di hadapan Allah. Aku menatapnya lama, mencari kebohongan dalam matanya, tapi yang kulihat justru ketulusan. Dengan suara lirih, aku menjawab, kalau itu yang Allah kehendaki, aku ikhlas, Tuan. Kalimat itu keluar bersamaan dengan air mata yang tak bisa kutahan lagi. Hari-hari berikutnya, aku menjalani waktu dengan hati yang campur aduk. Antara takut dan bahagia, antara ragu dan keyakinan. Aku menyiapkan pakaian sederhana untuk pernikahan itu, sehelai gamis putih bersih yang kupakai hanya saat sholat. Saat hari itu tiba, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, menatap wajahku sendiri. Tidak ada riasan, hanya senyum gugup dan mata yang sembab karena menangis semalaman. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, jika ini takdirku, jadikan aku istri yang bisa membawa berkah bagi suamiku dan menjaga kehormatanku di jalan MU. Ketika akad nikah dilaksanakan di ruang tamu rumah itu, suasananya hening dan sederhana. Hanya ada Tuan Karim, 2 saksi, dan seorang imam kampung. Ia mengucapkan ijab kabul dengan suara tenang, dan aku menjawab pelan, tapi penuh keyakinan. Air mata tak henti mengalir, bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku yang dulu hanya seorang pembantu kini menjadi seorang istri. Tak ada kilau emas, tak ada pesta, tapi ada kedamaian yang sulit kujelaskan dengan kata. Dalam sujud syukur malam itu, aku merasa bahwa hidupku telah benar-benar berubah. Aku tak tahu apa yang menanti di depan, tapi aku yakin Allah sedang menulis kisah yang penuh makna di jalan yang baru ini. Hari itu langit diriat tampak teduh, seolah ikut menyaksikan perjalanan baru dalam hidupku. Setelah malam panjang penuh tangis dan doa, aku akhirnya menerima takdir yang Allah tuliskan. Aku, Siti Nuraini, gadis sederhana dari Boyolali, kini akan menikah dengan pria Arab terpandang yang dulu hanya kupanggil Tuan. Pagi itu aku bangun lebih awal, mandi dengan air dingin yang membuat tubuhku gemetar, lalu mengenakan gamis putih polos yang sudah kusetrika sejak semalam. Aku menatap wajahku di cermin kecil di kamar belakang. Tak ada perhiasan, tak ada riasan. Hanya senyum gugup dan mata yang berusaha kuat menahan air mata bahagia. Di hatiku, aku berdoa lirih, ya Allah, jika ini jalan terbaikku, maka kuatkanlah langkahku. Ketika aku melangkah keluar kamar,
udara terasa berbeda. Di ruang tamu, sudah hadir Tuan Abdul Karim, 2 saksi dari masjid, dan seorang imam kampung. Ia berdiri mengenakan jubah putih bersih, sorban rapi melilit kepalanya, dan aroma minyak kasturi samar tercium di udara. Tatapannya lembut, penuh penghormatan, bukan lagi seperti majikan yang memerintah, tapi seperti calon suami yang ingin melindungi. Ia menyambutku dengan senyum tenang, sementara aku menunduk dalam-dalam, tak berani menatap matanya terlalu lama. Di hatiku, ada rasa syukur yang sulit dijelaskan. Aku tahu, tidak semua perempuan sepertiku mendapatkan kehormatan seperti ini, dinikahi dengan cara yang halal, tanpa paksaan, tanpa kebohongan. Prosesi akad berlangsung sederhana namun sakral. Imam membacakan kalimat ijab kabul dengan suara tenang, diiringi bacaan ayat suci yang membuat dadaku bergetar. Aku mendengar Tuan Karim mengucap kalimat akad dengan suara mantap, dan saat aku mengucapkan kabul dengan suara lirih, air mataku tak terbendung. Dalam sekejap, statusku berubah. Aku bukan lagi pembantu rumah tangga, tapi istri yang sah di mata syariat. Di dalam hati, aku bersujud pada Allah, bersyukur karena akhirnya aku diberi kehormatan dan martabat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah akad selesai, Imam menepuk pundakku lembut sambil berucap, "Semoga Allah memberkahimu, wahai anak muda. Jadilah istri yang taat dan sabar." Aku mengangguk pelan. Suasana terasa hangat dan damai, meski tanpa pesta, tanpa tamu, tanpa hiasan apapun. Hanya doa dan rasa syukur yang memenuhi ruangan itu. Tuan Karim mendekat dan menyerahkan selembar kertas kecil, surat nikah syar'i dengan tanda tangan saksi. Ia menatapku dalam, lalu berkata, "Mulai hari ini, aku bukan lagi tuanmu. Aku suamimu. Kau bukan lagi pembantu di rumah ini, tapi penjaga hati dan rumah tanggaku." Kalimat itu membuat air mataku jatuh lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu dalam. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma tanah yang kering tapi menenangkan. Di sebelahku, Tuan Karim duduk sambil memegang segelas teh hangat. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menatapku dengan tatapan tenang. "Siti," katanya pelan, "aku tahu hidupmu tak mudah. Tapi percayalah, aku akan berusaha menjagamu dengan sebaik-baiknya. Aku ingin rumah ini menjadi tempatmu beristirahat, bukan tempatmu menahan tangis." Aku menunduk, menahan haru yang menyesakkan dada. "Terima kasih, Tuan, maksudku, suamiku," kataku dengan suara bergetar. Ia tersenyum, lalu menatap langit. "Kau boleh memanggilku Karim saja," katanya. Dalam keheningan malam itu, aku memejamkan mata, mengulang segala peristiwa yang telah kulalui. Dari rumah bambu di Boyolali, dari pelukan ibu yang kini entah bagaimana kabarnya, dari kerja keras dan air mata yang tak terhitung jumlahnya, hingga kini aku duduk di rumah megah di negeri orang sebagai seorang istri. Semua terasa seperti mimpi yang lembut namun nyata. Aku menengadahkan tangan dan berdoa lirih agar Allah memberkahi rumah tangga ini, agar cinta yang tumbuh di antara kami bukan karena harta atau belas kasihan, tapi karena kasih sayang yang tulus dan ridho darinya. Sejak malam itu, kehidupanku perlahan berubah. Aku tidak lagi tidur di kamar belakang, tapi di kamar yang sama dengan Karim. Setiap pagi kami sholat berjamaah, dan setiap malam ia membacakan ayat suci sebelum tidur. Aku merasa damai, seolah Allah sedang mengganti seluruh air mataku di masa lalu dengan ketenangan yang tak ternilai. Kadang aku masih sulit percaya bahwa semua ini nyata. Tapi setiap kali aku menatap wajah suamiku yang lembut dan sabar, aku tahu, inilah takdir terbaik yang Allah berikan padaku. Dan dalam hatiku, aku berjanji akan menjadi istri yang menjaga kehormatan, menunaikan tanggung jawab, dan mencintai suamiku seutuhnya karena Allah. Hari-hari setelah pernikahan itu awalnya berjalan damai. Aku mulai terbiasa dengan peranku sebagai istri, bukan lagi sebagai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuk suamiku, membersihkan rumah, dan menunggu kepulangannya dengan perasaan tenang. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Perlahan-lahan, aku mulai merasakan tatapan berbeda dari orang-orang di sekitar rumah, terutama dari istri pertama Tuan Karim dan anak-anaknya yang sering datang berkunjung. Sejak awal mereka tidak pernah menyukaiku. Bagaimana mungkin seorang perempuan sederhana asal Boyolali yang dulu menjadi pembantu bisa duduk sejajar dengan mereka? Aku bisa merasakan kebencian itu setiap kali mereka menatapku, seolah aku telah merebut sesuatu yang bukan hakku. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu ruang tamu, istri pertama Tuan Karim datang. Wajahnya cantik, anggun, tapi tatapannya tajam menusuk hati.
Ia berdiri di depan pintu dengan senyum dingin. "Jadi kau yang katanya istri baru suamiku?" katanya dengan nada merendahkan. Aku menunduk sopan. "Iya, Bu," jawabku lirih. Ia tertawa kecil, namun tawanya penuh sindiran. "Istri? Jangan bermimpi terlalu tinggi, perempuan kampung. Di rumah ini kau tetap pembantu. Jangan pikir pernikahan itu membuatmu setara dengan kami." Kalimat itu menghantam hatiku seperti pisau. Aku tak membalas, hanya diam dan menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatiku aku berdoa pada Allah agar diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini tanpa dendam. Sejak saat itu, kehidupanku berubah. Istri pertama dan anak-anaknya sering datang hanya untuk membuatku gelisah. Mereka sengaja menyindir, menghina cara bicaraku, bahkan mengejek masakanku. "Masakan orang kampung? Pantas saja suamiku gemuk, karena semua masakanmu penuh minyak," kata mereka sambil tertawa. Aku hanya menunduk dan berusaha tersenyum. Dalam hati, aku terus mengulang nama Allah, agar tidak terjebak dalam amarah. Aku tahu, ujian ini datang bukan tanpa alasan. Setiap kali aku mulai lemah, aku mengingat wajah ibuku di kampung. Ibu selalu berkata, "Nak, jika kau disakiti, jangan balas. Biarkan Allah yang menilai siapa yang benar dan siapa yang zalim." Kata-kata itu menjadi penopang hatiku setiap kali kesabaran ini hampir runtuh. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika suamiku mulai terlihat bingung menghadapi tekanan dari keluarganya. Ia tetap berusaha melindungiku, tapi aku tahu hatinya lelah. Suatu malam ia pulang dengan wajah murung. "Siti," katanya pelan, "keluargaku menentang keras pernikahan kita. Mereka ingin aku membatalkan semuanya dan mengembalikanmu ke Indonesia." Dadaku terasa sesak, seolah udara berhenti mengalir. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau itu yang terbaik untukmu, aku rela, Tuan," ucapku lirih. Tapi ia menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah berjanji di hadapan Allah untuk menjagamu. Aku akan melawan semua ini." Air mataku pecah mendengar ucapannya. Aku tahu, hatinya tulus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis bukan karena sedih, tapi karena bangga pada suamiku yang memilih mempertahankan aku, meski seluruh keluarganya menentang. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Ada kalanya aku mendengar bisikan kasar di belakang punggungku, ada pula yang sengaja datang hanya untuk mempermalukanku. Tapi aku memilih diam. Setiap malam, setelah Karim tertidur, aku menengadahkan tangan, memanjatkan doa panjang agar Allah melembutkan hati keluarga suamiku. Aku tidak meminta mereka mencintaiku, aku hanya ingin mereka berhenti membenciku. Aku juga berdoa agar hatiku tidak berubah menjadi keras karena rasa sakit ini. Sebab aku tahu, jika kebencian mulai tumbuh di hati, maka aku akan kehilangan keberkahan dalam rumah tangga. Meski begitu, di antara badai itu, ada cahaya kecil yang membuatku tetap bertahan. Suamiku tak pernah berhenti menunjukkan kasih sayangnya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia menatapku dan berkata, "Siti, jangan dengarkan mereka. Kau istriku, dan itu tak akan berubah." Kata-kata itu cukup untuk menguatkanku sepanjang hari. Aku belajar bahwa cinta yang tulus tidak selalu disambut dengan pujian, kadang justru diuji dengan hinaan. Tapi selama aku yakin bahwa pernikahan ini sah dan diridhai oleh Allah, aku tidak perlu takut pada omongan manusia. Dalam sujud panjangku, aku berkata pada Allah, "Ya Allah, Engkau tahu hatiku. Aku tidak mencari kemewahan, aku hanya ingin dicintai dengan cara yang Engkau ridha. Jika ini ujian, maka beri aku kesabaran untuk menjalaninya. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian, tapi ajari aku membalas dengan keikhlasan." Setelah doa itu, aku merasa lebih tenang. Aku tahu, jalan yang kupilih tidak mudah, tapi setiap luka yang kuterima kini terasa seperti bentuk cinta Allah yang sedang menguji keteguhanku. Dan di tengah semua badai itu, aku berjanji untuk tetap setia, pada suamiku, pada cinta yang halal, dan pada Allah yang menulis takdir ini dengan penuh hikmah. Sudah hampir 3 tahun aku hidup di tanah Arab bersama Karim, suamiku. Hidup kami perlahan mulai tenang, meski hubungan dengan keluarga besarnya belum sepenuhnya membaik. Aku memilih untuk tidak memperdulikan sikap mereka. Setiap hari kuisi dengan pekerjaan rumah, memasak makanan kesukaan Karim, dan belajar bahasa Arab agar bisa berkomunikasi lebih lancar dengan orang-orang sekitar. Hidupku sederhana, tapi penuh rasa syukur. Setiap malam aku duduk di balkon, menatap langit gurun yang luas,
lalu berdoa lirih agar Allah menjaga keluargaku di Indonesia, terutama ibuku yang semakin tua. Aku sering membayangkan wajahnya, senyumnya, dan suaranya yang lembut. Namun di balik semua ketenangan itu, aku tak pernah tahu bahwa kabar dari tanah air sedang menunggu untuk mengguncang seluruh hidupku. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di balik gurun, aku menerima panggilan dari seorang tetangga di Boyolali. Suaranya di seberang sana terdengar gemetar. "Siti, maaf, aku harus menyampaikan ini. Ibumu sudah tidak ada." Dunia seolah berhenti seketika. Tubuhku lemas, ponsel yang kupegang hampir terlepas dari tangan. Suara-suara di sekitar mendadak hilang, yang tersisa hanya gema kalimat itu yang terus berulang di kepalaku. Aku berlari masuk ke kamar, menutup pintu, lalu tersungkur di lantai sambil menangis sejadi-jadinya. Rasa bersalah menyesakkan dadaku. Aku tak sempat memeluknya untuk terakhir kali, tak sempat meminta maaf, tak sempat mengucap terima kasih untuk semua pengorbanannya. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Malam itu, Karim menemuiku di kamar. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di sampingku dan menggenggam tanganku erat. "Siti, sabarlah. Setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah. Ibumu kini sudah tenang, dan aku yakin Allah menerima semua kebaikannya," ucapnya pelan. Aku menatapnya dengan mata sembab, lalu menunduk dalam-dalam. "Aku anak yang durhaka, Tuan. Aku pergi mencari uang, tapi tak sempat pulang saat ibu membutuhkanku," ucapku sambil terseduh. Karim menggeleng pelan. "Tidak, Siti. Justru karena kau berjuang demi ibumu, itu bukti baktimu. Kau tidak meninggalkannya, kau berkorban untuknya. Jangan biarkan rasa bersalah membuatmu lupa pada kasih sayang Allah." Kalimat itu menenangkan hatiku sedikit, tapi air mata tetap saja mengalir tanpa henti. Sejak malam itu, aku merasa ada kekosongan besar di dalam diriku. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa hampa. Setiap kali aku melihat foto ibu yang kuletakkan di meja kecil dekat ranjang, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku sering mengingat pesan terakhir ibu sebelum aku berangkat ke Arab. "Nak, jangan lupa sholat, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa berdoa setiap malam." Pesan itu kini menjadi cahaya dalam hatiku. Setiap malam setelah sholat Isya, aku menengadahkan tangan dan berdoa panjang untuk ibu. Aku mohon agar Allah mengampuni dosanya, melapangkan kuburnya, dan mempertemukanku dengannya kelak di surga. Kadang dalam sujud panjangku, aku merasa seolah ibu hadir di sampingku, menepuk punggungku lembut seperti dulu. Karim selalu berusaha menemaniku melewati masa duka itu. Ia sering mengajakku bersedekah di masjid atau memberi makan anak yatim sebagai bentuk penghormatan untuk mendiang ibuku. "Setiap kebaikan yang kau lakukan akan menjadi pahala untuk ibumu," katanya suatu hari sambil tersenyum lembut. Aku menatapnya dengan haru. Sejak saat itu, aku mulai belajar menemukan makna baru dalam kehilangan. Aku menyadari bahwa kematian bukan akhir, tapi pertemuan dalam bentuk lain yang lebih abadi. Aku percaya, Allah tidak mengambil ibu dariku untuk menyakitiku, tapi untuk mendekatkanku padanya. Beberapa bulan berlalu, tapi rasa rindu itu tidak pernah berkurang. Setiap kali aku mencium aroma nasi yang baru matang atau mendengar suara azan dari masjid, hatiku langsung teringat pada masa kecilku di Boyolali. Aku sering membayangkan ibu sedang duduk di teras rumah, menatap jalan kecil yang dulu sering kulalui saat berangkat sekolah. Kadang aku tersenyum sendiri, lalu menangis diam-diam. Dalam hati aku berkata, "Bu, aku sudah bahagia di sini. Doaku selalu bersamamu. Semoga Allah menjagamu di tempat terbaik di sisinya." Sejak kehilangan itu, aku menjadi lebih dekat dengan Allah. Aku tak lagi menyesali masa lalu, karena aku tahu, semua sudah diatur olehnya dengan penuh kasih. Aku belajar bahwa kehilangan adalah cara Allah mengajarkan arti cinta yang sebenarnya, cinta yang tidak menuntut balasan, tapi tetap hidup dalam setiap sujud dan doa yang dipanjatkan dengan air mata dan keikhlasan. Malam-malamku kini selalu diisi dengan zikir dan kenangan tentang ibu. Setiap kali aku menengadah ke langit gurun yang luas, aku merasa seolah sedang berbicara dengannya, mengatakan bahwa aku baik-baik saja, dan aku akan terus berdoa agar kelak kami bertemu kembali di tempat yang kekal, di bawah rahmat Allah yang tiada batas. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Tahun demi tahun berlalu, dan hidupku di tanah Arab kini terasa begitu tenang. Hubunganku dengan keluarga besar Karim perlahan mulai mencair. Mereka yang dulu menentang pernikahan kami akhirnya menerima kehadiranku, meski butuh waktu yang panjang dan kesabaran yang tak sedikit. Aku menjalani hari-hariku dengan sederhana, tanpa kemewahan, tapi penuh kebahagiaan kecil yang membuat hati damai.
Karim memperlakukanku dengan kasih sayang yang tak pernah berkurang sedikit pun. Ia selalu berpesan, "Siti, jangan pernah berhenti bersyukur. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita mencintai karena Allah." Kalimat itu selalu kutanam dalam hati, dan setiap hari aku berdoa agar rumah tangga kami selalu diberkahi. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi ujian baru ketika kesehatanku mulai menurun. Awalnya hanya batuk ringan dan rasa lelah yang sering datang tiba-tiba. Aku pikir itu karena cuaca gurun yang terlalu panas di siang hari dan dingin di malam hari. Tapi lama-kelamaan tubuhku semakin lemah. Nafasku sering sesak, langkahku tak lagi kuat seperti dulu. Karim berkali-kali memintaku pergi ke rumah sakit, tapi aku selalu menolak. "Aku hanya butuh istirahat," kataku sambil tersenyum agar ia tak khawatir. Padahal jauh di dalam dada, aku tahu ada sesuatu yang tak beres. Tapi aku tak ingin membuatnya cemas. Aku hanya ingin menjalani hari-hariku dengan tenang, bersama orang yang kucintai, tanpa keluhan. Suatu malam, tubuhku terasa sangat lemah. Aku terbaring di tempat tidur, sementara Karim duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Siti, kau harus kuat. Kita akan berobat besok, aku tidak akan diam saja," katanya. Aku tersenyum lemah, menatap wajahnya yang kini tampak jauh lebih tua dari pertama kali aku mengenalnya. "Tuan, jangan sedih," ucapku pelan. "Aku bahagia. Aku tak menyesal menikah denganmu. Kau telah membuat hidupku berarti." Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Jangan bicara seperti itu, Siti. Kau akan sembuh. Allah Maha Kuasa," katanya, tapi suaranya bergetar. Aku memandangnya lama, mencoba mengukir wajahnya dalam ingatanku, karena entah kenapa malam itu aku merasa waktuku tidak panjang lagi. Dalam kondisi lemah itu, aku masih berusaha menegakkan tubuh untuk berdoa. Aku menengadahkan tangan, berucap lirih, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan pria baik yang mencintaiku dengan tulus. Jika ini saatnya aku kembali kepada MU, maka izinkan aku pergi dengan tenang." Karim menatapku dengan mata yang kini basah. Ia meletakkan tanganku di dadanya, lalu berbisik, "Siti, jangan tinggalkan aku. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpamu." Aku tersenyum pelan. "Jangan menangis, suamiku. Cinta kita tidak berhenti di sini. Aku hanya lebih dulu pulang, menunggumu di sisi Allah. Cintaku akan tetap ada, dalam setiap sujudmu dan dalam setiap doa yang kau panjatkan." Beberapa jam kemudian, nafasku mulai terasa berat. Aku mencoba tersenyum meski tubuhku semakin dingin. Karim memelukku erat, berulang kali mengucap istighfar di telingaku. Dalam hembusan napas terakhir, aku berbisik pelan, "Aku bahagia. Tuan, terima kasih sudah menjadikanku istri yang dihormati." Setelah kalimat itu, semuanya perlahan memudar. Dunia menjadi tenang, dan aku merasa seolah sedang dibawa ke tempat yang penuh cahaya. Aku tak merasakan sakit lagi, hanya kedamaian yang lembut seperti pelukan ibuku dulu. Beberapa hari setelah kepergianku, Karim mengurus pemakamanku dengan tangan gemetar. Ia meminta agar aku dimakamkan di Madinah, kota yang selalu kuimpikan untuk kudatangi. Jenazahku dibungkus kain putih sederhana, dan disyalatkan oleh orang-orang yang dulu mengenalku sebagai pembantu, tapi kini menyebutku sebagai istri salehah yang sabar. Di antara para pelayat, terlihat wajah-wajah keluarga Karim yang dulu membenciku, kini meneteskan air mata. Mereka berkata, "Dia perempuan yang luar biasa. Kami salah menilainya." Saat tanah terakhir menutupi jasadku, Karim berbisik di dekat makam, "Siti, aku akan mencintaimu sampai akhir hayatku. Doaku akan selalu menyertaimu." Sejak hari itu, setiap sore Karim datang ke makamku. Ia membawa setangkai bunga putih dan duduk lama di sisi pusara. Ia tak pernah bicara banyak, hanya menatap tanah yang menutupi tubuhku sambil berzikir pelan. Ia tahu, aku sudah tenang di sisi Allah. Dan di langit, mungkin aku juga sedang menatapnya, tersenyum bahagia karena cinta kami tak berakhir meski maut memisahkan. Aku percaya, suatu hari nanti kami akan kembali dipertemukan, bukan di dunia yang fana, tapi di surga yang kekal di bawah rahmat Allah yang penuh kasih.